Model majalah dewasa Novi Amelia tewas bunuh diri dengan melompat dari apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa mengenaskan itu terjadi pada Rabu, 16 Februari 2022, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sampai saat ini, polisi masih menyelidiki motif Novi mengakhiri hidupnya, namun, sebelum memutuskan bunuh diri, pemilik nama asli Linda Astuti itu memang beberapa kali tersandung masalah yang membuatnya menjadi sorotan publik. Berikut rangkumannya. Tabrak 7 orang pada 2012. Novi menabrak 7 pengguna jalan saat mengendarai mobil Honda Jazz di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, pada 11 Oktober 2012. Korban yang ditabrak mengalami luka-luka. Saat kejadian itu, Novi hanya menggunakan pakaian dalam. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Novi berkendara dalam keadaan mabuk. Hasil tes urin juga menunjukkan Novi positif mengonsumsi narkoba. Novi divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun pada 7 Januari 2014. Dengan vonis tersebut, Novi tidak harus menjalani hukuman penjara asalkan dalam waktu 1 tahun tidak mengulangi perbuatannya. Pentingnya tangani gangguan kejiwaan. Berbagai kontroversi dan masalah yang dilakukan Novi selama hidupnya diduga disebabkan oleh depresi dan gangguan kejiwaan yang dialaminya. Kuasa hukum Novi, Chris Semsewu, mengungkapkan bahwa kliennya pernah menjalani perawatan kejiwaan beberapa tahun lalu. Novi pernah berobat menjalani pemeriksaan kejiwaan beberapa tahun lalu, ujar Chris pada 2012. Chris mengatakan, Novi yang memulai karirnya sebagai model di tahun 2004 tersebut pernah beberapa kali bertanya ke psikiater terkait suara-suara yang kerap didengarnya. Berkaca pada kasus bunuh diri Novi ini, psikolog dari Yayasan Sejiwa, Diana Haryana, mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri apabila merasa depresi. Terapi saat ini kan ada yang murah sekali, online banyak sekarang ini. Bahkan di Sejiwa ini kami bisa berikan gratis, kata Diana saat dihubungi Kompas.com, Rabu, 2 Februari 2022. Diana mengatakan, Novi pun bersyukur dengan putusan majelis hakim yang tak mengharuskannya meringkuk di balik jeruji besi. Saya terima karena sesuai dengan keadilan, ujar Novi seusai menjalani persidangan di ruang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa, 7 Januari 2014. Novi juga berjanji akan menjaga sikapnya selama masa percobaannya dengan tidak lagi menyetir mobil sendiri, overdosis narkoba. Setelah bebas dari jerat hukum, rupanya Novi Amelia belum bisa lepas dari narkoba. Pada Juni 2014, ia bahkan sampai mengalami overdosis. Ia saat itu mendapat perawatan serius di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Muhammad Kamil Pasha. Salah satu anggota tim kuasa hukum Novi, menjelaskan, dia mendapat kabar melalui sambungan telepon dari nomor tak dikenal yang mengatakan bahwa Novi overdosis narkoba dan sedang dirawat di RSCM. Setelah kami cek ternyata benar. Menurut pihak RSCM, yang bawa Novi ke sana adalah temannya. Tapi saya belum tahu namanya, dan masih kami cari tahu, kata Kamil pada 2014. Mengamuk di taksi, pada Desember 2016, Novi kembali membuat kontroversi dengan mengamuk di taksi. Kuasa hukum Novi Amelia, Partahi Sidabutar, menjelaskan bahwa kliennya baru pulang pesta atau dugem pada Kamis, 8 Desember 2016, sekitar pukul 4, sebelum ia ditemukan mengamuk pada sore harinya. Jadi dia pulang dugem pagi, tapi enggak langsung balik ke kos karena ada temannya yang enggak suka dia, begitu. Ya udah dia keluyuran di sekitar kos itu, kata Partahi. Partahi mengatakan bahwa kliennya tersebut takut teman lelakinya di kos akan marah jika ia dugem. Maka, seharian itu, Novi hanya berkeliling daerah kosnya. Siang hari, ia sempat menumpang taksi, lalu meninggalkan barang-barangnya di sana. Novi diketahui mengamuk di dalam taksi itu dan segera diamankan warga. Warga yang mengkhawatirkan Novi segera melaporkan ke polisi. Polsek Tebet mengamankan Novi. Pentingnya tangani gangguan kejiwaan. Berbagai kontroversi dan masalah yang dilakukan Novi selama hidupnya diduga disebabkan oleh depresi dan gangguan kejiwaan yang dialaminya. Kuasa hukum Novi, Chris Semsewu, mengungkapkan bahwa kliennya pernah menjalani perawatan kejiwaan beberapa tahun lalu. Novi pernah berobat menjalani pemeriksaan kejiwaan beberapa tahun lalu. Ujar Chris pada 2012, Chris mengatakan, Novi yang memulai karirnya sebagai model di tahun 2004 tersebut pernah beberapa kali bertanya ke psikiater terkait suara-suara yang kerap didengarnya.
Berkaca pada kasus bunuh diri Novi ini, psikolog dari Yayasan Sejiwa, Diana Haryana, mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri apabila merasa depresi. Terapi saat ini kan ada yang murah sekali, online banyak sekarang ini. Bahkan di Sejiwa ini kami bisa berikan gratis, kata Diana saat dihubungi Kompas.com, Rabu, 2 Februari 2022. Diana mengatakan, pengobatan terhadap masalah depresi dan kejiwaan ini harus dilakukan sedini mungkin. Jangan sampai penanganan terlambat karena hal itu bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Termasuk keinginan untuk mengakhiri hidup. Jangan sampai menunggu di titik terendah, jangan sampai terlambat, katanya. Kontak bantuan. Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup.